Jadi di sini untuk pembelajaran dan tentang hal ini kami inginkan kita akan berbagi di sini Pak dengan guru yang lain mengenai bagaimana kita belajar. Saya saja belum pernah melihat bagaimana aplikasi ini sangat pengen kami gunakan penilaian secara online. Jadi jauh sebelum kita pandemi kita keluar membahas lebih lanjut, coba kita menonton dulu. Kehidupan kita melalui komunitas, melalui kelompok, maka kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa menghadapi persoalan yang besar sekalipun dan kita dapat memecahkan persoalan itu. Maka pemerintah melalui komunitas ini seperti apa? Tadi kita sudah nonton. Nah, sekarang kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan komunitas praktisi di dalam SMP Negeri 1 Indra Utara itu komunitas guru ya, secara umum. Dan secara tidak langsung memang kita sudah mengembangkan diri, memanfaatkan komunitas yang ada ini untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang guru. Dalam pembelajaran apapun itu, silakan sampaikan nanti di dalam komunitas masing-masing, ya, di dalam kelompok masing-masing. Makanya tadi, jadi masalah yang disampaikan, misalkan Ibu Eva yang masalahnya susah mengajarkan keterampilan untuk bernyanyi misalnya pada siswa, itu dikonsultasikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin ada temannya yang punya solusi atau pengalaman cara melatih siswa supaya bisa bernyanyi dengan baik, itu bisa menyampaikan usulan. Jadi usulan itulah yang nanti yang akan diterapkan oleh Ibu Eva. Sudah kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah dilakukan itu disampaikan. Jadi atau 5 menit video atau foto ketika dia berbagi praktik lain atau ketika dia menunjukkan alatnya, media. Saya dalam pelatihan itu sama kawan, ada kawan yang kurikulum tentang kesiswaan berkaitan dengan pembentukan komunitas. Jadi setelah ini akan dibuatkan SK-nya sudah ada, tinggal ditandatangani. Kita rutin dengan anggota guru mata pelajaran yang sama dan mata pelajaran beruntun minimal 1 kali dalam sebulan. Jadi misal seperti ini nanti, saya koordinator bahasa Indonesia, nanti saya akan mengadakan pertemuan dengan sesama guru bahasa Indonesia dulu. Mungkin topiknya nanti yang pertama mengenai permasalahan yang dihadapi di dalam pembelajaran. Selain melaksanakan pertemuan rutin, kita juga tugasnya membantu teman sejawat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mengalami masalah di dalam pembelajaran, siapapun di antara rekan-rekan semua yang punya kelebihan, kompetensi, kemampuan berkaitan satu topik tertentu boleh nanti di peningkatan kompetensi rekan sejawat kita. Yang terakhir adalah mendokumentasikan aktivitas kegiatan dalam. Saya akan mencoba ya, Ibu. Sebenarnya mungkin Ibu lebih paham ya, cuman karena saya yang duluan gitu ya mendapatkannya dan jadi berbagi. Namun saya yakin Ibu semua lebih gitu ya. Di sini nyambung dari yang sudah Pak Alan sampaikan, masih berhubungan ya, masih beririsan itu budaya positif. Mungkin nggak asing lagi ya dengarnya budaya positif gitu ya. Dari judulnya aja kita sudah tergambarkan ya, sudah terbayang ya Bapak Ibu ya. Atau sudah paham ya kira-kira budaya positif itu cerita tentang apa sih gitu, bahas tentang apa. Luar biasa ya, Masya Allah ya, menjadi sekolah bermutu, berbasis iptek dan berwawasan lingkungan. Jadi sekolah kita mempunyai misi seperti itu ya Ibu. Dari misi sudah tergambar ya, iptek dan berwawasan lingkungan, sudah mencakup sudah ada definisi. Jadi budaya
positif itu Bapak Ibu jadi keyakinan yang diambil oleh sekolah kita. Itu ide pokoknya ya. Untuk jawaban lebih lengkapnya mungkin ada nanti. Yang intinya budaya positif itu keyakinan yang diambil oleh sekolah kita. Tapi sebelumnya kita membudayakan dulu untuk membaca itu untuk siswa. Mungkin kalau ada bisa dituliskan di lembar yang sudah dibagikan Pak Alam tadi ya Bapak Ibu. Itu untuk siswa. Seterusnya itu budaya positif untuk guru. Contohnya ya bisa dituliskan di lembar tadi ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau di sini budaya disiplin misalnya. Selain disiplin misalnya apa lagi ya? Senyum, salam, sapa gitu sesama guru ketemu. Iya. Untuk guru. Bisa misalnya melakukan pembinaan dengan siswa gitu ya. Tentunya ibu-ibu semua itu sebenarnya sudah mengaplikasikan semua kayak saya sampaikan ya, belum hanya mengefektifkan kembali tapi sudah berjalan. Itu untuk wali kelasnya. Dan yang terakhir itu adalah ke orang tua atau wali. Sudah boleh Bapak Ibu dikumpul tugas bacanya. Tapi nggak apa-apa nanti pas acara ini selesai ya. Ya kita lanjutkan budaya positif orang tua ya. Mungkin komite sekolah gitu ya bekerja sama untuk sama-sama sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu, ini program sekolahnya ya. Interaksi buku dan kitab suci sudah berjalan ya. Kamis Jumat itu sudah berjalan meskipun mungkin ada beberapa yang non Islam tapi saya salut ya dengan SMP 1 berjalan semua yang non Islam juga berjalan, yang Islam berjalan. Tahfiz, ya, pentas bakat dan seni. Nah mungkin taman kelas, nah ada Pak Mulyadi juga ya. Mohon izin Bapak, nanti taman kelas ini perlu sudah bagus taman di sini Pak yang perlu lagi ya dimaksimalkan lagi. Mungkin kami juga minta tolong nanti dengan wali kelas untuk membuat pojok kelas sama-sama gitu ya, bekerja sama-sama membuat untuk pojok literasi. Itu juga ada Jumat berbagi. Jumat berbagi ini maksudnya jadi rencana kami itu setiap hari Jumat siswa itu dikumpulkan gitu di halaman, terus nanti mereka diinstruksikan dulu untuk membawa makanan 2 ya, membagi temannya. Ini baru rencana, insya Allah mudah-mudahan terrealisasi gitu ya, Jumat berbagi. Dan kemarin juga sempat Pak Nirwan waktu di SMP menyampaikan Jumat bersih, sudah ada juga Pak Jumat bersih dan ya mungkin cukup ya Bapak Ibu. Sedikit ya, ini baru kulitnya Bapak Ibu. Untuk saya juga sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Sekian ya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kedepannya bisa sama-sama dan sebagainya itu tetap kita laksanakan. Kemudian LISA, program LISA yang tanpa adil itu tetap harus dijalankan. Jadi bagaimana kita mengatasinya, visi di depan itu berbeda dengan visi yang baru. Ini adalah visi yang baru. Jadi karena visi baru maka harus dibuat memang banner. Jadi saya sudah menyampaikan pada ibu kepala sekolah, nanti di salah satu sudut perpustakaan itu akan di-setting untuk kegiatan podcast sekolah. Jadi salah satu agendanya nanti bagian dari budaya positif. Restitusi, apa itu restitusi? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Ya, mungkin baru ya mendengar istilah restitusi. Mungkin beberapa juga sudah tidak asing lagi, sudah pernah dengar restitusi. Kalau di pengadilan itu biasanya restitusi ini sering diucapkan. Jadi suruh bayar restitusi. Restitusi. Apa itu restitusi? Kita lihat.
Nah, itu upaya atau tindakan untuk menebus kesalahan yang dibuat oleh siswa. Jadi salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita itu adalah melakukan restitusi. Selama ini sekolah kita menerapkan prinsip pemberian reward dan punishment, memberi penghargaan dan hukuman. Ternyata di dalam paradigma pendidikan, di dalam teori kontrol itu tidak dibenarkan untuk memberikan hadiah dan atau memberikan hukuman. Jadi setiap siswa yang melakukan kesalahan itu tidak boleh dihukum. Setiap siswa yang melakukan perbuatan baik jangan diberikan reward. Itu adalah teori, ya, salah satu cara atau strategi kita bagaimana membentuk karakter kepada siswa. Nah, kita akan lihat. Jadi siswa tidak boleh diberikan hukuman, kemudian siswa harus disadarkan. Jadi kemarin itu di perpustakaan lagi duduk, datanglah bapak itu ya, bapak itu siapa namanya? Bu Indra, bapak tua itu umurnya tahun 70 atau 80 tahun kali. Kakek Rapa. Kakek itu, kakeknya apa? Karena Itu orang tuanya, Bu. Terus itu rambutnya nggak ubat, tapi masih gagah. Kakek itu datang gitu, gayanya gaya ini ya, gaya apa? Super kan? Ujinya boleh salaman Pak aku Pak? Ya nggak apa-apa. Ya olehnya corona ini ujinya kalau udah salaman gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau dibilang nggak salaman. Adik dulu saya aku nak ngomong ujinya aku ini dari dusun, jadi dia ngomong gitu. Nah gitu nggak tahu apa ini dari dusun kan? Aku ini dari dusun Pak, aku nak ngomong ujinya. Jadi apa Pak bapak sini? Tidak, aku ini kakeknya si Raka gitu kan. Jadi wali kelasnya siapa? Wali kelasnya Ibu Indra, Ibu Indra. Jadi ibu wali kelasnya. Ngapa Pak uji Ibu Indra? Tidak, aku ini nak mantau tujuh aku jangan perkembangan dia di sekolah ini. Dia tuh kelas 8B. Aman bahasa kami dulu ujinya kalau di kelas namanya B itu kelas bujang ujinya. Namanya kelas B biasanya yang pintar tuh di alalo gitu. Jadi kami ngomong tidak Pak, kalau zaman sekarang tidak. Jadi rato galau Pak, memang ditebar. Jadi tidak ada lagi pembedaan pintar akunya tidak. Terus dia ngomong, yolah anak aku ini, cucu aku ini ujinya nak masuk ke pesantren. Bukannya tidak sanggup, biaya itu ada, cuma nak per bulan itu agak berat mengeluarkan gitu kan. Jadi ya di sekolah ini lah, padahal memang bagusnya pesantren gitu. Karena memang pesantren itu sistem pendidikannya bagusnya Mbak gitu. Jadi siswa itu dilatih disiplin, nanti jam 3 lah suruh bangun, tidak bangun lah kena tepuk gitu. Pernah lah aku dulu, ada siapa ini, masih keluarga dia di pesantren, kena tepuk, tangannya biru. Terus udah pergi pesantren itu marah, nih gurunya. Tidak boleh Bu katanya, tidak boleh Pak katanya anak nih salah dikasih hukuman. Tidak boleh, itu tidak bagus untuk perkembangan anak. Setiap kamu marahi anak itu ratusan ribuan saraf itu mati. Jadi bapak itu malah lagi kami terdiam. Makanya pakam katanya. Jadi anak itu jangan dikasih hukuman Pak katanya. Anak itu harus disadarkan Bu. Nah, itu bapaknya lah pakam, bapak restitusi itu loh. Tidak, bukan. Ini memang sudah duluan. Cuman bapak itu caknya paham teori kan. Bapak itu jadi kami diam lah ya, langsung lagi keluar lagi di lagi kita malu. Apa bapak itu lulusan guru apa lulusan polisi apa sama lalu. Iya. Jadi Inilah berpengalaman. iya, kamu profesor bapak itu. Nah, jadi dia sudah paham bahwa anak yang melakukan kesalahan tidak boleh diberikan hukuman. Nah, bagaimana caranya adalah dengan memberikan penyadaran pada anak itu. Selama ini kita mengenal posisi guru. Ada 5 posisi yang biasanya kita lakukan. Yang pertama, posisi guru itu sebagai penghukum. Selama ini mungkin banyak itu kalau budak telat, nah itu tahu bersih ke halaman. Kemudian dia di dalam kelas itu kau penghukum, itu tugas banyak. Itu penghukum. Jadi guru yang hobi menghukum. Ada guru yang dia berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Ini dia tidak menghukum guru ini, tapi dia cuma ngomong, kau ini katanya lah buat salah. Tahu tidak kau itu salah?
yang kau lakukan. Itulah ya, cuman nyadar lah ini guru ini, minta tahu bahwa salah. Woi, kau tuh tidak boleh kayak itu, sama guru harus hormat. Nah itu pembuat bersalah. Dia tidak menghukum, tidak mengambil tindakan. Ada guru yang dia sebagai teman. Kalau ada anak yang salah, dideketinya, diajarkan cerita, ngapa tadi ini di dalam ini terlambat datang sekolah, ada apa, ada masalah apa, jadi mencap kawan lewat, ya, dia mendekati itu. Mungkin Pak Husnil itu posisinya sebagai teman dia, lebih cenderung. Ada yang posisi sebagai penantau. Dia gurunya kalau lagi ngajar, siswa itu di belakang dia bingung nilai, bingung lah sudah ini kamu tunjuk tahu wali kelas ini. Jadi sudah keluar, masuklah di wali kelas bingung. Ini anak kau yang namanya ini tadi dia ikut dalam kelas, dia berlaku dalam kelas, dia diam lah dalam kelas karena posisinya memantau. Nah, untuklah tindakan baru nanti si wali kelas yang memberikan tindakan. Kemudian ada yang sebagai manajer, inilah yang memberikan tindakan tadi. Kalau sudah guru yang mantau tadi dia ngasihkan aktivitas siswa yang tidak bagus itu melapor wali kelas itu nanti memutuskan apa yang harus dilakukan, apa dia nak dihukuman atau seperti apa. Itu posisinya. Nah, yang paling bagus posisinya itu adalah sebagai manajer tadi. Kita harus memberikan tindakan yang berkaitan dengan upaya penyadaran. Bagaimana cara melakukan restitusi? Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi ke depan untuk hukuman dan reward itu akan dihilangkan, akan berusaha kita hilangkan dari sekolah kita. Jadi maksudnya mungkin kawan-kawan masih belum puas kalau siswa salah ya harus dihukum. Kalau tidak dihukum, mana siswa tanpa mengujian, ya. Konsepnya seperti itu ya, di dalam teori kontrol ada yang memang harus ngasih hukuman. Tetapi inilah kehendak pemerintah, kita tidak boleh lagi ngasih hukuman. Kita harus ganti dengan restitusi. Atau siswa yang bagus dikasih reward, memang harus dikasih penghargaan. Ternyata penghargaan itu sudah bagus dikasih ke siswa. Karena setiap dia melakukan tindakan apapun itu yang positif, ujung-ujungnya supaya dia dapat penghargaan. Kalau sekali dia tidak dapat penghargaan, maka akan muncul rasa kecewa. Kedepannya dia ada salah lagi. Oh, aku bisa dihargai lagi. Oh, itu tidak. Masih ada sama lagi ngapain? Aku aktif dan sebagainya. Itu efek dari pemberian hukuman dan penghargaan. Cara yang pertama adalah dengan cara menyesuaikan restitusi dengan perilaku buruk yang dibuat. Ya, jadi misal seperti ini Bapak Ibu, kalau ada siswa yang dia datang terlambat misalnya, siswa itu datang terlambat, kita lihat sekali, kita panggil, kita tegur, kenapa datang terlambat? Oh ini angkot HP, oke, masuk akal alasannya tidak apa-apa. Kita ingatkan lagi, besok jangan diulangi lagi. Setelah 3 kali masih diulangi, itu kita wajib untuk melakukan restitusi sama siswa. Berarti siswa ini sengaja berbuat salah. Dia tidak karena ketidaksengajaan lagi, karena alasan pertama pakai angkot, ya oke lah bisa dimaklumi, masa mana kondisi. Tapi kalau ada terusan berarti memang siswa ini yang bermasalahnya. Maka harus kita berikan upaya penyadaran, restitusi. Caranya dengan menyesuaikan restitusi dengan perilaku. Kalau siswanya datang terlambat, maka salah satu mungkin yang bisa kita lakukan supaya dia sadar adalah dia wajib datang 30 menit selama 7 hari berturut-turut berikutnya. Dia datang terlambat hari ini, kita panggil. Tahu itu sudah 3 hari datang terlambat. Apa alasannya? Tanya lagi. Nah, tetap karena dia sudah mengulangi itu, maka dia harus melakukan restitusi, mengganti perbuatan salah dia. Dengan cara apa? Kita suruh dia datang 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, 7 hari berturut-turut. Cak mana pun cara dia, pokoknya 30 menit sebelum dimulai dia harus datang selama 7 hari berturut-turut. Sehingga nanti diharapkan dia itu sadar. Dia bangun pagi-pagi, kemudian dia ngejar datang sekolah selama seminggu tadi, ngejarin bayar restitusi tadi. Dan akhirnya diharapkan setelah 7 hari dia bisa punya kesadaran, oh ya, aku dalam maknanya namun kira-kira datang 30 hari, 30 menit sebelum pelajaran dimulai, atau harus bangun pagi-pagi,
Nah, maka itu aku lemak lada tepat waktu saya jam 8 kurang 15 atau jam 8 kurang 15 aku lagi sekolah. Jadi tidak terlalu pagi, tidak terlambat. Jadi diharapkan muncul kesadaran. Kita harus sesuaikan dengan perilakunya. Jadi misal ada siswa yang berkelahi. Nah, kita harus lihat lagi penggantinya. Kalau siswa yang berkelahi itu apa kira-kira yang sesuai. Misal siswa yang berkelahi, dia sampai bocor di tengah lapangan, ditonton oleh banyak siswa. Siswa yang lain kan mendapatkan contoh yang tidak baik. Maka salah satu penggantinya bisa kita suruh siswa itu menjadi duta perilaku di sekolah kita. Pantesan sebenarnya saya mencerna analogikan dengan pemerintah kita ya. Dulu pernah si apa yang goyang bebek itu si apa stasiun motif itu dia ngejek Pancasila goyang-goyang. Jadi jadi duta Pancasila kan waktu itu tidak nalar itu ngapa pajak yang jahat-jahat jadi bagus ini untuk jadi duta. Ada yang pakai narkoba jadi duta narkoba. Oh ternyata itu sebagai bentuk restitusi. Jadi dia yang berbuat salah tadi mengejek Pancasila, bagaimana menyadarkan dia dengan menunjuk dia jadi duta Pancasila. Jadi tugas dia untuk mensosialisasikan Pancasila selama berapa waktu sehingga dia orang sadar oh ternyata Pancasila itu seperti ini. Itu yang bisa kita analogikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita berikan dua pilihan tadi. Kalau siswa salah, kita kasihkan tawaran. Kita omongkan Bapak Ibu sama siswa. Nah sekarang Ibu atau Bapak punya dua pilihan tugas untuk kau. Kau pilih kira-kira mana yang bisa kau lakukan. Ya, tugasnya tadi yang sesuai dengan perilaku dia. Biar siswa milih salah satunya. Saya punya yang kedua itu, atau aku pengen yang pertama Bu. Silakan. Dia pilih. Tidak usah kita tentukan. Yang ketiga, dalam membuat restitusi penembusannya, kita harus lihat kasihkan tugas yang enggak dia nyerong. Nah, ini yang kata kuncinya sebenarnya. Jangan memberikan penembusan yang mudah dilakukan. Ya. Jadi misal ini kalau yang biasa kita lakukan, ada siswa buang sampah. Apa siswa ribut di kelas? Selama ini guru minta hukuman kau keluar, nggak boleh belok. Lemah bagi siswa itu. Dia tidak belok pelajaran, lemah dia santai di luar. Kalau siswa ribut di kelas, kasihkan tugas yang berat. Oke, misalkan dia keluar, kita suruh keluar. Di luar dia nggak lihat kok. Mungkin dia di luar itu suruh mungut sampah. Mungut sampah kalau cuma di depan halaman lemah, kalau dia sekali aja 5 menit sudah selesai. Tapi penentaro mungut sampah mulai dari depan kelas sampai di belakang sekolah, seluruh sekolah ini dia bersihkan. Sehingga dia ketika melakukan tugas itu, capek aku di sini, malah aku di dalam kelas baru, dalam pelajaran tidak ribut daripada aku bersih ke seluruh sekolah. Seperti itu. Jadi ada penebusannya. Dia merasakan efeknya, ya. Dia merasakan ekstra tenaga, dia mengeluarkan ekstra tenaga. Atau bisa juga dalam waktu yang lama seperti yang saya contohkan. Jadi kalau ada siswa yang dia tidur, suka tidur di dalam kelas, mungkin bisa kita tanyakan alasannya. Kalau dia merasa bosan, mungkin dengan pelajaran kita ganti metodenya. Tapi kalau sudah ganti metode masih tidur, berarti siswa ini yang bermasalah. Berarti kita berikan restitusi. Siswa yang tidur tadi, mungkin kita suruh dia setiap hari itu ngomong, menyampaikan pendapat, ide, pikiran terhadap satu topik tertentu selama lebih kurang 7 hari atau 10 hari pelajaran kita. Jadi setiap kita belajar, panggil siswa ke depan, kau ngomong di depan. Berikutnya panggil lagi, ngomong lagi di depan. Berikutnya ngomong lagi, ujung-ujung lah 10 hari, capek sih kalau aku ini baik, tak galak tidur lagi aku dalam kelas. Ujung-ujungnya dia akan sadar sendiri karena restitusi yang dilakukan itu sulit bagi dia. Maka kita cari yang paling mempunyai penebusan paling baik. Kemudian untuk yang sudah melakukan restitusi itu kita berikan apresiasinya. Apresiasi
bukan hadiah, tapi apresiasi maksudnya kita pujian. Terima kasih nak sudah melakukan kegiatan pungut sampah di sekolah kita lalu-lalu ini. Lihat mama, gara-gara kamu pungut sampah sekolah kita jadi bersih, bagus gak? Nah, seperti itu apresiasinya. Jadi bisa oh iya berarti pungut sampah itu bagus guys. Dia dapat pemahaman baru dari restitusi yang dilakukan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana contohnya. Misal ini yang saya buat misalnya. Ketika membaca buku di perpustakaan, ada siswa yang secara sengaja menyobek salah satu halaman dari buku yang dibaca. Apa yang kita lakukan untuk siswa yang menyobek halaman ini? Karena ini adalah perbuatan sengaja, ya. Maka kita akan panggil. Penanganannya pertama bahwa kita harus memberikan penyadaran dulu. Kita benturkan anak ini dengan keyakinan. Keyakinan itu maksudnya tata tertib yang berlaku di sekolah kalau sekarang. Jadi kalau keyakinan yang ada di ruang perpustakaan, kita tahu setiap orang yang membaca, ketika yang baca buku itu wajib menjaga buku yang dibacanya. Jadi kita sampaikan dulu, nak, kan kamu sudah tahu salah satu tata tertib sekolah atau keyakinan kita ini adalah ketika membaca kamu wajib jaga buku itu, jangan sampai rusak. Oh iya bu, saya sudah tahu yang ngomong saya itu. Oke, lalu kita tanya, benar kan? Kau tadi sudah ngoyak ke buku? Kita konfirmasi dulu, apakah dia melakukan apa tidak. Jadi kalau di dalam kelas dia tidur misalkan pelajaran Ibu Rizka ada siswa tidur, kemudian Ibu Rizka dia tidak berani memberikan restitusi, mungkin melaporkan dulu kepada wali kelas, maka wali kelas manggil wali kelas, misalkan dipanggilnya, misalkan si Rafa tadi, misal Rafa, kata Ibu Rizka kau tidur di dalam kelas. Iya, tanya dulu, jangan-jangan Ibu Rizka salah jinggo, katanya bukan Rafa. Maka kita konfirmasi dulu. Iya bu, saya tidur. Nah, kau ini tahu gak kau tuh? Salah satu aturan kita, kalau lagi belajar di kelas itu gak boleh tidur. Nah, kita sampai ke itu. Setelah kita sampaikan, kita tanya alasannya, jangan langsung, nah kau langsung. Pokoknya pilih, kau nak ini restitusi apa? Ya. Kita tanya alasan dulu. Ngapa kau tidur? Nah, harus mau tak mau harus ditanyakan karena ada alasan-alasan tertentu yang mungkin menjadi alasan dasar. Misal, kalau siswa atau yang di dalam kelas kita dia ngobrol, kalau ditanya, mungkin salah satu dia bosan, aku bosan gitu, sama ibu itu, dia ada ceramah dulu lah. Aku bosan, aku gak seneng dengan model ceramah. Atau mungkin yang kayak itu nanti kita kasih hukuman, ya. Jadi kita memberikan hukuman kalau alasan dia itu memang tidak bisa kita terima dengan akal sehat, ya. Misal kita suruh anak datang, anak pakai sepatu, pakai sendal. Ngapa ditanya alasannya? Kaki aku sakit, tadi cek ternyata tidak sakit, bohong anak ini. Itulah yang kita kasih restitusi. Tapi kalau seperti kemarin, karena saya ini menyambut siswa ada yang pakai sendal. Ngapa nak ini kalau tidak pakai sepatu? Ini pak sepatu aku basah. Ngapa basah? Masih kok sepatu aku gantian kok sama ayah aku. Nah cek itu tidak mungkin kita nak kasih restitusi. Jadi oke, kita maklumi, kita lihat besok ternyata dia sudah pakai sepatu, berarti memang karena kondisi tertentu. Nah, setelah kita tanya alasannya, kalau kira-kira memang dia layak mendapatkan restitusi, maka kita lakukan restitusi. Maka kita berikan, kita tanyakan dulu sama anak. Nah, kau tadi sudah melakukan kesalahan ini. Nah, kira-kira kau galak nebusnya, mengganti kesalahan yang kau buat tadi. Ada dua pilihan anak itu jawab, iya galak, tidak galak. Itu. Misalkan iya bu, galak aku. Kira-kira apa bu tugasnya? Kita baru sampai ke tugasnya. Oh ini ada dua pilihan. Tapi kalau ada anak galak, aku tidak galak. Misalkan suruh bersihkan sampah seluruh sekolah. Ada galak aku bersihkan sampah seluruh sekolah. Nah mati lah aku di sini. Bukannya aku di babu. Misalkan cak itu anak ngomong cak itu, maka itu baru kita berikan hukuman. Karena anak itu tidak galak. Setelah kita kasih tawaran restitusi, anak itu melawan.
maka terpaksa kita berikan hukuman yang setimpal, baru terpaksa, karena restitusi tidak berjalan. Dia tidak galak mengikuti restitusi. Tapi selama anak itu galak, mau melakukan tugas restitusi, maka tidak boleh memberikan hukuman. Tapi kalau setelah kita tawarkan, nah, kalau tadi kamu tidur di dalam kelas, kalau sekarang bersihkan sampah seluruh halaman sekolah. Kalau dia tidak galak, nah, benar baik bu, aku ini capek teman bersihkan itu, aku udah galak pokoknya, nah aku ibu. Misalkan dia nantang itu, baru kasihlah hukuman anak itu. Berarti restitusi tidak bisa diterapkan sama anak itu, dia lebih nilai hukuman dibandingkan restitusi. Seperti itu. Jadi kita tanyakan, kalau anaknya bersedia, baru kita sampaikan 2 pilihan yang harus dia lakukan. Kemudian dia memilih salah satu untuk melakukannya, baru yang terakhir setelah dia selesai melakukan restitusi, ini kita berikan penguatan, kita berikan apresiasi. Apresiasinya bukan bentuk hadiah Bapak Ibu, tetapi dalam bentuk kata-kata. Kita hubungkan dengan dampak baik yang dia lakukan. Jadi misal, di anak ini menguayatkan buku, dia tugasnya adalah merapikan setiap buku yang habis dibaca oleh setiap pengunjung dari pagi sampai ke selesai pelajaran. Karena anak itu sudah melakukan kegiatan itu dengan baik, maka lalu kita berikan apresiasi. Nah, terima kasih kamu sudah melakukan kegiatan mengembalikan buku yang habis dibaca oleh temanmu. Baru kita sadarkan. Nah, kamu tahu tidak apa yang kamu gawekan tadi, balik ke buku yang sudah dibaca oleh kawan-kawanmu, itu adalah perbuatan yang sangat bagus, perbuatan yang sangat mulia. Nah, pemuliaan ini loh. Jadi kawan-kawan yang baru datang nyari buku, dia bisa dapat buku itu dengan mudah. Coba bayangkan, misalkan tidak ada yang merapikan buku itu, apa yang akan terjadi? Pastilah kawan-kawan yang lain yang pengen baca susah nyari buku karena bukunya berantakan. Nah, karena kau sudah mengembalikan buku itu ke rak semula dan buku itu tersusun dengan rapi, maka kawan-kawan yang lain yang mau membaca itu sangat terbantu sekali, dan itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Nah, itu maksudnya apresiasi di sini. Kita tunjukkan apa tugas yang kita kasih itu adalah baik untuk dia rele dan baik untuk orang lain. Jadi anak tuh sadar, jangan sampai anak ujungnya, ibu ini nyuruh itu nak memak pegawai dia lah. Nah, maka setiap selesai melakukan tugas, kita sadarkan ternyata yang dia lakukan itu bukan nuruti tindak kita, tetapi untuk dia rele dan untuk orang lain di sekitar dia. Hati-hati, memang untuk tugas ini ada anak memangnya seperti saya katakan tadi, setelah menyelesaikan tugas pasti anak itu ngomong, ada yang ngomong misalkan, karena bapak ibu aku yang merapi ke buku itu, misalkan bapak itu duduk itu kan mudah kegawi dia, memang dasarnya liciknya bapak itu. Alasan kan dulu aku ini karena aku nyoba buku minjem restitusi, padahal memang sengajanya dia tuh nak bantu dia. Nah, hati-hati kalau ada anak yang berpikiran seperti itu. Atau misalnya seperti yang contoh sebelumnya, ada anak tidur di dalam kelas, kita suruh bersih ke sampah lagi. Maknya ibu itu awak dia yang pikir, dasar lah ibu itu memang nak nyuruh aku niat bersih ke sampah itu. Nah, kalau ada anak yang berpikir seperti itu, maka carilah restitusi lain yang kira-kira tidak berhubungan dengan tugas kita sebagai guru. Maksudnya ketika saya tadi ada anak yang layak buku, kan aku statusnya sebagai kepala perpustakaan. Nah, kalau aku nyuruh siswa merapikan buku, anak itu adik ngomong bagaimana tugas bapak. Nah, kita kasih tugas yang tidak berhubungan dengan tugas saya sebagai wakil kepala perpustakaan. Jadi misalnya anak itu suruh menjadi membaca buku saja. Sudah tahu karena mulai buku, kau baca buku selama 7 hari berturut-turut, 1 hari 1 buku harus selesai. Itu kan tidak kaitannya sama tugas saya sebagai kepala perpustakaan. Jadi anak itu tidak muncul persepsi dia bahwa melemak ke tugasnya. Jadi kalau kita anak tidur di dalam kelas mungut sampah, nah pastikan bahwa mungut sampah itu bukan tugas kita. Waktu itu mungkin kita bukan guru piket, ada guru piket yang lain. Sehingga anak itu tidak
tumbuh persepsi negatif dia terhadap tugas yang dilakukan oleh kita itu. Itu bagaimana penanganannya berkaitan dengan restitusi. Jadi intinya bahwa kedepannya untuk pemberian hukuman dan reward itu akan kita hilangkan dan kita ganti dengan restitusi, dan ini memerlukan peran dari wakil untuk memberikan batasan-batasan, karena ini kan nanti balik-balik ke pembuat kebijakan, penentu kebijakan dalam hal ini manajer tadi. Kalau kita melihat anak yang melakukan kesalahan, mungkin kita guru, kalau dia memang kesalahannya di dalam kelas kita, ketika kita ngajar, kita sebagai guru pada waktu itu mungkin bisa kita langsung memberikan restitusi. Tetapi kalau misalkan yang tidak bersentuhan langsung dengan kita dan harus kita kembalikan ke pihak berwenang, jadi ada anak belago di tengah lapangan, sedangkan tidak dalam jam mengajar kita, itu bisa kita kembalikan dulu ke wali kelas, dan wali kelas yang harus memberikan restitusi. Atau misalkan wali kelas tidak sanggup memberikan restitusi, balik lagi ke BK. Misalkan BK tidak sanggup lagi, baliklah ke wakil dan kepala sekolah, terserah. Ya, jadi urutannya seperti itu. Lakukanlah restitusi ini karena memang inilah yang kita harapkan adalah memberikan kesadaran, memberikan penyadaran pada siswa atas perbuatan yang dia lakukan, bahwa itu betul-betul salah dan tidak boleh dilakukan. Hindari untuk memberikan hukuman sekali lagi. Kedepannya mungkin bisa kita mulai terapkan di dalam pelajaran kita dulu saja. Misalkan kalau misalkan kita tidak mampu, karena kalau sekolah, kaitan sama sekolah itu berarti sistem sekolah. Jadi selama sistem sekolah kita ada embel-embelnya siswa yang salah dikasih hukuman, ya tidak bisa juga kita merombak sistem itu. Jadi harus balik lagi ke wakil kurikulum yang merancang untuk restitusinya apa baik, pilihannya dan sebagainya, itu balik lagi ke sana. Paling enggak di pribadi kita lele untuk mata pelajaran kita, kelas yang kita ajar itu kita terapkan restitusi ada. Oke, kawan-kawan mungkin ada yang mau ditanyakan untuk restitusi? Ya, Ibu Eva boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alam yang sudah berkenan materi dan yang akan menambah satu ilmu kami ya. Dari yang saya simak tadi, ternyata tipis sekali antara beda hukuman dan restitusi. Tidak tipis sekali, tipis ya perbedaannya. Mungkin selama ini yang kami sebut hukuman ternyata itu restitusi. Ya. Misalnya tadi kata Pak Alam, anak diberi restitusi yang datang terlambat tadi, dia diberi restitusi datang lebih awal. Mungkin kami juga memberikan seperti itu, tapi kami yang sebut adalah hukuman. Hukuman ya. Yang saya tanyakan, apa perbedaan yang, ya, perbedaan antara restitusi dengan hukuman tadi? Karena saya lihat tipis sekali sebenarnya. Iya. Dan rewardnya juga, kadang-kadang kami juga kalimat selama ini reward dari kemarin tidak boleh memberikan reward ya. Kami juga kadang-kadang reward bukan berupa hadiah benda, kadang dengan acungan jempol ya. Terus juga reward juga dengan senyuman, reward yang jadi meminta penjelasan atas perbedaan. Oke. Dengan hukuman dengan reward tadi juga. Bagus pertanyaan Ibu Eva. Jadi memang restitusi ini tanpa kita sadari pernah kita lakukan. Mungkin dalam dulu konsepnya itu adalah hukuman, ya. Padahal itu adalah restitusi, seperti itu. Memang bukan hal yang baru, tapi istilahnya baru kita dengar, tapi prakteknya, oh ya sudah aku melakukan kayak itu dulu. Nah, memang tipis sekali antara hukuman dan restitusi. Jadi kalau restitusi, kalau hukuman, dia siswa membuat kesalahan, langsung kita kasih hukuman. Hukumannya bebas. Itu hukuman. Tapi kalau restitusi, siswa buat kesalahan, kita tanya dulu alasannya, wajib tanya alasan. Kalau kira-kira alasannya itu dia tidak bisa diterima dengan akal, maka kita tawarkan dulu dua pilihan. Kalau hukuman langsung, siswa melakukan hukuman kita. Nah, kau mau tambah, jangan pilihan. Tapi kalau restitusi kita tawarkan dua pilihan. Nah,
pilihannya inilah yang membedakan sama hukuman. Kalau hukuman sekali baik, tapi kalau restitusi tidak boleh sekali. Restitusi itu ada dua, yang seperti yang saya sampaikan. Satu, yang jumlahnya banyak, tugasnya itu jumlahnya banyak. Atau dua, tugas itu waktunya lama. Tinggal Bapak Ibu pilih. Jadi kalau dia nak waktunya lama, misalnya seperti contoh yang tadi, ketika siswa terlambat, maka siswa harus datang ke sekolah minimal 1 jam sebelum pelajaran dimulai selama 10 hari berturut-turut. Nah, waktunya lama. Jadi ada waktu lama. Tapi kalau dia datang terlambat, nah tahu hukuman misalkan. Tahu hukuman besok tahu datang 1 jam sebelum pelajaran dimulai. Itu cuma sekali. Nah, kalau restitusi tidak boleh sekali. Minimal 7 hari. Kalau dia dari segi waktu. Tapi kalau dari segi jumlah yang banyak, misal kita siswa tadi buang sampah di dalam kelas bukan kita kasih restitusi. Kalau cuma buang sampah di dalam kelas itu hukuman lain. Tapi kalau restitusi tahu pungut sampah seluruh, mulai dari pintu gerbang sampai ke seluruhnya. Adik Bapak periksa, jangan sampai ada sampah yang kayak Pak pun. Jadi siswa itu paling tidak bersihkan sampah seluruh sekolah paling tidak 3 jam 4 jam gitu. Nah, jadi ada efek jerahnya dari situ. Jadi pilihan restitusinya bisa kita lihat dari waktunya yang lama atau dari jumlah tugas yang banyak. Kalau hukuman kadang memang tidak punya efek jerah, cuma dia istilahnya suruh sampah di situ cuma sedikit pulau sampah rumahnya selesai 5 menit 10 menit. Nah, maka kita berikan restitusi yang kira-kira dia membutuhkan waktu, kemudian dan tenaga yang ekstra untuk melakukan tugas itu, ya. Jadi pinter-pinter Bapak itu kira-kira tugas apa yang kira-kira sesuai untuk siswa ini. Jadi misalnya ada siswa tadi yang dia katakan apa? Dia di kelas misalnya dia ribut atau di kelas disuruh dia main-main. Nah, itu cara kira-kira tugas kalau kita kasih bentuk tugas yang jumlahnya banyak itu seperti apa, atau yang waktunya lama seperti apa. Jadi misalnya kita panggil siswa itu yang merikut tadi dalam kelas, kita kasih tugasnya kau sekarang pilih 2 pilihan. 1, kau harus ngomong misalkan yang bisa bahasa Inggris, ngomong dalam bahasa Inggris selama 10 menit non-stop selama 10 hari berturut-turut. Atau misal yang kedua, kau harus tulis karangan dalam bahasa Inggris selama 7 hari berturut-turut, atau kau nulis karangan dalam bahasa Inggris selama ini sebanyak 10 halaman. Ya, jadi jumlah dan waktunya kita yang kira-kira bisa memprediksi untuk siswa itu, sehingga betul-betul dari restitusi siswa itu punya efek jerah. Siswa sadar, saya tidak galak lagi lah aku nak ribut pelajaran bahasa Inggris, nak mati nih aku dikasih tugas suruh ngarang 10 halaman, aku 10 halaman tuh berhari-hari aku buatnya. Atau nak mati lah aku pelajaran bahasa Inggris suruh ngomong selama 10 hari berturut-turut, 10 menit sekali ngomong, nak ngomong apa aku ujung-ujungnya dia belajar pula bahasa Inggris karena dia nak memenuhi restitusi tadi ngomong tadi, ya seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang lain sudah paham tentang restitusi dan tinggal menyesuaikan pilihannya lah yang betul-betul punya efek penebusan yang paling sesuai untuk kesalahan yang dilakukan murid. Mungkin itu Bu Eva. Oke, kita lanjutkan langsung ke Ibu Rizka ya? Tidak? Pembahasan sedikit-sedikit lah, tidak apa-apa. Nah, terima kasih ya. Video. Saya meninggal dan bapak saya menikah lagi, itu masa bagi kami. Yang tidak disangka-sangka pada saat itu uang sekolah tidak ada ya, karena memang punya ibu ini, makan pun susah. Jadi dan tak disangka ternyata kami bisa bisa jadi bekerja ya. Adik saya maaf ya, bukan kami sebagai ini bisa masuk STPDN padahal dalam keadaan susah ya.
ketiganya dan kemudian juga saya. Jadi tidak hal yang tidak bisa disangka pada saat untuk sekolah pun tidak ada uang sama sekali, kami bisa merasakan hasilnya. Jadi ternyata apa yang kita tanam itulah nanti yang kita tuai. Ya, jadi bukan untuk kita juga, untuk anak-anak kita nanti. Menghamba pada anak kita lanjutkan, dan konsepnya seluruh jiwa dan raga kita, ya Rosita, itu main HP. Kita harus berfokus pada anak. Jadi istilahnya itu menghamba itu kata lainnya itu mengutamakan anak, ya berbasis pada karakteristik anak. Jadi kalau kita mengajar, Bapak Ibu, kita mengajarnya itu ada satu materi, kami belum belajar, tapi kalau lihat di angkatan 1 ada satu materi khusus mengajar berdiferensiasi. Jadi kalau kita mau berfokus pada anak, kalau kita ngajar di kelas itu tidak bisa ngajarnya sama antara anak yang satu sama yang lain. Kalau di kelas itu ada 30 anak, berarti 30 cara mengajar kita yang diterapkan. Karena 30 cara belajar yang berbeda. Nah, itu kita berfokus pada anak, berpihak pada anak tadi, menghamba pada anak tadi. Karena cara kita mengajar itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Anak yang belajar cepat itu tidak mungkin kita kasih materi yang biasa-biasa. Anak yang belajar yang lambat tidak mungkin kita kasih materi yang sulit. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Bagaimana mendesain pembelajaran itu supaya memang berfokus pada anak. Baik, lanjut Bapak Ibu. 2 slide lagi. 5 nilai seorang guru. 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada mandirinya, kemudian ada reflektif, kolaboratif, inovatif, berpusat pada siswa. Jadi, iya. Sambil muncul kita lanjutkan 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu yang pertama adalah mandiri. Guru itu harus mandi sendiri. Ini lah bisa kalau mandi sendiri, ngurusi dirinya dewek. Ya karena tidak mungkin guru itu diurusi oleh orang lain. Kecuali yang mengajari kos. Ya. Reflektif. Nah, reflektif ini mungkin Bapak Ibu yang kita fokuskan. Guru itu harus selalu merefleksi. Jadi kami itu guru itu diharapkan setiap akhir belajar buat refleksi. Jadi kalau sudah masuk kelas, mereka buat refleksi pembelajaran. Ya, seperti apa refleksinya? Ya, apa kelebihan pembelajaran yang kita lakukan, apa kekurangannya? Ya, seperti itu maksud refleksi. Ini galak-galak berubah lagi. Kemudian kolaboratif. Nah, ini yang penting kolaborasinya. Karena membangun sebuah peradaban itu tak mungkin dewean. Pasti harus ada dukungan. Ya, kolaborasi istilahnya itu. Kalau kita sekolah itu nak bagus, tak mungkin guru itu gawe dewean. Maka guru itu harus saling kerjasama. Ya, kita harus saling memahami satu lainnya, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demi apa? Demi mencapai tujuan sekolah, visi misi sekolah itu yang harus kita dukung. Seperti itu. Kemudian ada inovatif, menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, media pembelajaran yang menarik, dan terakhir berpihak pada siswa. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir, demi masa. Sesungguhnya
manusia dalam kerugian, melainkan yang beriman, beramal soleh, mengajak pada kebenaran dan mengajak pada kesabaran. Jadi pernah aku ngomong ke kawan-kawan, aja di akhirat aja kalau yang lebih banyak masuk neraka kalau jangan-jangan guru. Dulu aku ngajar dulu ya. Memang katanya guru itu ilmunya ilmu jariah. Iya, kalau dia amanah, ya. Kalau memang dia melaksanakan tugasnya dengan baik, itu akan menjadi ilmu jariah. Maka kita nih guru ini ibaratnya kalau ibaratnya itu kaki kirinya sama aja hakim gitu gitu. Kaki kirinya di surga, kaki kanannya itu kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Tinggal nak milih baik mana kita yang beratnya. Kalau kira-kira kita nak masuk surga, maka kita upayakan kita melaksanakan tugas kita dengan baik, ya. Kalau kita ngajarnya asal-asalan, nah sedikit lagi kita melangkah ke neraka seperti itu. Memang itu realitanya. Guru itu harusnya masuk surga. Guru itu maka orang banyak lemahnya guru ya, ilmunya ilmu jariah, masuk surga. Iya, insya Allah lah kita masuk surga kalau di sini. Karena itulah yang nak kita harapkan pada akhirnya. Karena kita di sini hidupnya gak bakal lama, di dunia ini gak bakal lama. Ya tinggal menunggu akhirnya kayak kita. Cak mana cara kita supaya kita bisa bahagia di akhirat itulah. Guru ini punya potensi kalau dia mengajak kebenaran, mengajak anak untuk kesabaran. Selama dia ngajar, dia ngajari kebenaran. Jadi tipsnya kalau untuk kita, Bapak Ibu dari dulu ketika ngajar dulu di sekolah SMP Parata Panjang, kalau ngajar bahasa Indonesia, aku tidak ngajar bahasa Indonesia lain, karena itu ilmu dunia. Tetapi selain ngajar bahasa Indonesia, saya mengajari ilmu akhirat. Saya sisipkan di pelajaran bahasa Indonesia, mana nilai-nilai moral, ya. Kemudian mana sikap mereka kepada orang tua dan sebagainya melalui cerita di dalam pelajaran, ya. Itu yang lebih utama. Itulah yang akan membawa kita bahagia di akhirat nanti. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi akhir. Di sini inilah inti dari kegiatan ini yang diinginkan adanya perubahan diri. Kita sama-sama berubah. Saya mulai mengubah diri. Kawan-kawan galau-galau mulai menekankan diri untuk berubah juga. Apa yang akan diubah? Terkait budaya positif, apa yang ingin kita lakukan, ya? Saya coba bagikan kertas. Bapak Ibu sudah pegang origami masing-masing. Nah sekarang yang pertama Bapak Ibu mungkin di ini dulu.
Bapak Ibu tuliskan hal positif apa yang sudah Bapak Ibu miliki selama ini, selama jadi guru ini, yang sudah Bapak Ibu miliki dan akan ditingkatkan. Hal positif itu boleh misalkan dari segi karakter, oh ya aku rasa sudah disiplin, boleh disiplin nggak apa-apa. Atau mungkin aku ngajarin bagus pakai media, boleh, ya. Atau mungkin aku rajin ini membuat refleksi, aku rajin buat analisis hasil ujian, seperti itu. Misalkan aku ini ngajarnya pakai metode terus, atau masuk kelas tepat waktu dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan satu hal positif yang sudah dimiliki dan ini yang akan ditingkatkan, ya. Tuliskan saja. Satu saja tidak apa-apa. Sama aja aku ditanya Pak Amin, hal positif apa Pak ya? Apa lah? Mikir-mikir positif apa lah kira-kira? Ya. Tidak, dari kita dari amal kok, kira-kira apa? Ya. Hal positif kita yang sudah kita miliki selama jadi gurunya apa? Iya. Gak apa-apa misalkan gak ada, tapi aku rasa ada lah hal positif itu. Gak apa-apa dituliskan baik. Nah, ada yang keduanya ini hal yang belum ada, hal positif yang belum ada. Nah ini mudah mungkin tulisnya. Ini cukup singkat baik Bapak Ibu boleh. Iya. Hal positif, hal baik apa? Karena kalau mungkin bingung istilahnya benar kata Pak, kita ubah hal baik ya. Hal baik apa? Mungkin ini agak lebih enak. Kalau mau minum makan boleh. Hal baik apa yang sudah dimiliki? Kemudian yang kedua, hal baik apa yang belum dimiliki? Setelah ada koordinator, ada juga sebagai peserta. Peserta ini penting. Kalau ada narasumber, ada peserta, gak jalanin kok. Jadi di dalam komunitas jelas harus ada yang jadi narasumbernya. Peserta itu harus ada. Jadi menurut kata muka tadi.